Penderitaan ibu yang tak pernah aku tahu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mbak permisi. Mbak mau turun di mana ya? Suara kondektur membuyarkan tidurku yang teramat lelap. Turun di daerah Karangmulyo, Pak. Jawabku sembari mengucek-ngucek mata, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya lampu bis yang tak maram. Oh, berarti sebentar lagi, Mbak. Siap-siap aja dulu ya, kata kondektur itu sambil tersenyum ramah. Iya, Pak, terima kasih, ucapku sambil merapikan koper dan tas kecil yang aku bawa, mencoba menyiapkan diri untuk turun. Tak sampai 5 menit kemudian, terdengar lagi suara lantang kondektur dari arah depan. Karangmulyo habis, Karangmulyo habis. Aku bergegas berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar, merasakan kebahagiaan yang perlahan memenuhi hatiku. Setelah turun dari bis, aroma khas desa segera menyeruak, membawaku ke dalam perasaan nostalgia yang mendalam. Aku melihat pangkalan ojek yang tidak berubah sejak terakhir kali aku di sini bertahun-tahun yang lalu. Beberapa tukang ojek langsung mendekat dan menawarkan tumpangan. Mbak, mau kemana? Ayo Mbak, saya antar, ujar salah satu tukang ojek yang usianya sudah cukup tua. Sepertinya lebih tua dari waktu terakhir aku kesini. Nanti dulu ya Pak, saya mau istirahat sebentar, capek banget, jawabku sambil tersenyum, menolak tawaran mereka dengan halus. Rasanya aku ingin menikmati suasana pagi ini sebentar, menghilangkan rasa penat dari perjalanan jauh dari kota. Aku duduk di bangku kayu yang sudah lapuk dimakan usia, menatap sekitar, melihat bagaimana desa ini sedikit banyak berubah. Saat itu jam menunjukkan tepat pukul 4 subuh, aku tiba di desa Karangmulyo. Desaku yang jauh dari gemuruh dan hiruk-pikuk kota besar yang sudah 8 tahun ini aku tinggali. Udara dingin subuh menelusup ke tulang rusukku, namun aku merasakan segar dan bersih. Begitu berbeda dengan polusi kota yang selama ini menjadi bagian dari keseharianku di kota. Desa ini tak banyak berubah, masih sederhana, masih tenang, dan tetap menjadi rumah yang hangat di hatiku. Aku memang baru pulang setelah bertahun-tahun menekuni pendidikan di kota, kemudian bekerja di sebuah perusahaan asing untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Aku tahu di antara saudara-saudaraku, akulah yang paling beruntung bisa mendapatkan kesempatan kuliah. Kedua kakakku, Mbak Sari dan Mas Puji, hanya lulusan SMP dan bekerja sebagai pemintal benang di pabrik desa. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup, terutama setelah ayah kami meninggal ketika aku kelas 2 SMA. Sejak saat itu, seluruh beban keluarga bertumpu pada ibuku. Aku sadar kepergianku untuk kuliah dan bekerja di kota adalah harapan ibuku agar setidaknya ada satu dari anak-anaknya yang bisa membawa perubahan bagi keluarga. Sebenarnya, aku tidak ingin merepotkan ibu saat memutuskan untuk kuliah dulu. Tapi ibu dengan tekad dan keyakinan yang kuat selalu meyakinkanku bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan kami. Meskipun hidup kami serba pas-pasan, ibu berjuang sekuat tenaga agar aku bisa berangkat ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan setelah Mas Puji yang bekerja sebagai pelayan lepas hilang tanpa kabar selama hampir 10 tahun, ibu tetap berusaha untuk kuat. Hanya Mbak Sari yang tinggal di rumah untuk merawat ibu. Sementara aku pergi merantau, menantang kehidupan di kota besar dengan harapan bisa membawa pulang secercah kebanggaan. Hari ini aku sengaja pulang tanpa memberitahu ibuku terlebih dulu. Aku ingin memberi kejutan kepadanya, berharap kehadiranku bisa membuatnya bangga atas kerja kerasku selama ini. Meski seringkali kami berkomunikasi lewat telepon, dan setiap kali ibu mendengar suaraku, dia selalu menangis, bilang bahwa dia ingin sekali memelukku. Kerinduan ibu selalu menguatkanku di tengah segala tantangan di kota. Setiap bulan selama 5 tahun ini, aku selalu menyisihkan sebagian besar gajiku untuk dikirimkan ke rumah. Dengan gajiku yang sebesar 10 juta rupiah, aku rutin mengirim 6 juta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu dan Mbak Sari, serta untuk memperbaiki rumah kami yang mulai rusak.
Dalam hati, aku membayangkan bahwa kepulanganku kali ini akan membawa kebahagiaan bagi ibu. Mungkin setelah ini, aku akan menemukan rumah yang lebih nyaman dari yang kutinggalkan dulu. Bayanganku penuh dengan gambaran rumah kecil kami yang sudah diperbaiki. Mungkin atap yang dulu bocor saat hujan deras, kini sudah kuat dan aman. Aku ingin melihat wajah ibuku yang tersenyum bahagia, menunjukkan rasa bangganya karena anak bungsunya akhirnya berhasil mewujudkan harapan keluarga. Namun lamunanku tentang kehidupanku dan keluargaku buyar saat seseorang menepuk bahuku. Aku menoleh dan mendapati sosok dengan wajah yang tersenyum lebar, serta dengan gaya bercanda khasnya yang membuatku berusaha mengingatnya. Neng Rahma? Wah, orang kota akhirnya pulang ke desa juga ya? Katanya sambil tersenyum lebar dan memamerkan deretan giginya yang sedikit menguning karena sering mengunyah sirih. Seketika itu aku terdiam beberapa detik, berusaha mengenalinya. Aku merasa aneh karena wajah ini sangat familiar, tapi ada yang berubah. Setelah beberapa detik, akhirnya aku sadar. Tahi lalat besar di pipi kanannya, itulah yang mengingatkanku bahwa ini memang Kang Parjo. Kang Parjo, ya Allah Kang, sekarang jadi gemuk gini ya. Sampai aku hampir tidak kenal lagi, kataku sambil tertawa. Rasanya aneh melihat Kang Parjo yang dulunya kurus dan energik, sekarang tubuhnya nampak lebih berisi, bahkan sedikit buncit. Ah, Neng Rahma ini ada-ada aja. Bukan aku yang gemuk, Neng. Cuma ini perut kayaknya yang penuh karena rezeki, candanya sambil tertawa kecil. Tapi Neng, kenapa malah melamun? Dari tadi kelihatan termenung. Sudah lama ya nggak lihat desa. Iya Kang, ini juga mau siap-siap pulang kok. Cuma istirahat aja dulu sebentar. Sudah lama nggak pulang. Aku jadi ngerasa kangen banget sama suasana desa, jawabku, berusaha menyembunyikan rasa haru yang mulai terasa di dada. Rasanya seperti pulang ke pelukan masa kecilku. Kang Parjo menatapku penuh kehangatan, seakan tahu bahwa kepulanganku kali ini memiliki makna lebih dari sekedar kunjungan biasa. Tanpa menunggu lama, dia langsung mengambil koper besar yang aku bawa dan meletakkannya di depan dudukannya di atas motor ojeknya. Ayo Neng, biar Kang Parjo yang antar pulang, kata Kang Parjo sambil membawa koper yang agak besar, lalu ia taruh di depan duduknya. Perjalanan ini terasa penuh dengan rasa nostalgia dan kehangatan yang telah lama hilang. 8 tahun yang lalu, saat aku meninggalkan desa ini, kondisinya jauh berbeda. Jalanan masih berbatu dan berlubang, membuat setiap perjalanan terasa melelahkan. Namun kali ini, jalan di depanku sudah mulus, dilapisi aspal. Rumah-rumah di sepanjang jalan juga terlihat kokoh dengan genteng merah yang menggantikan atap-atap daun tua yang dulu banyak menghiasi desa ini. Meskipun begitu, suasana desa tetap terasa tenang dan asri, seperti pelukan yang lembut menghapus segala penat yang aku rasakan dari kehidupan kota. Di tengah perjalanan, aku mengusir kesunyian. Aku mencoba membuka percakapan dengan Kang Parjo yang mengendarai motor ojeknya yang menyusuri jalan-jalan desa. Kang, desa ini sudah banyak sekali berubah ya. Rasanya baru kemarin aku pergi, tapi semuanya sudah begitu berbeda, kataku memulai obrolan. Kang Parjo mengangguk sambil tersenyum. Iya Neng, ini semua berkat kerja keras kepala desa yang baru. Kepala desa yang dulu itu, maaf-maaf saja, banyak korupsinya. Jadi desa kita nggak pernah maju. Tapi sejak kepala desa yang baru ini menjabat, semuanya berubah Neng. Jalanan diperbaiki, rumah-rumah warga juga dibantu diperbaiki. Jadi desa kita nggak kalah sama desa sebelah, jelasnya penuh semangat. Aku mengangguk-angguk paham. Oh, pantesan ya Kang. Sekarang semuanya nampak lebih rapi dan teratur, sahutku. Rasa bangga muncul di dalam hatiku melihat desa kelahiranku yang kini berubah semakin baik. Dalam hati, aku bertanya-tanya seperti apa rumah ibuku yang sekarang. Terbayang wajah ibuku yang pasti bahagia saat melihatku pulang. Kira-kira rumah ibuku sekarang seperti apa ya? Jadi gak sabar mau melihatnya Kang, kataku sambil tersenyum kecil. Tak sabar untuk segera bertemu dengan ibu. Namun ekspresi wajah Kang Parjo tiba-tiba berubah.
seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tetapi ia tahan. Rumahnya Neng, kayaknya Neng Rahma bakal kaget deh kalau melihatnya nanti, jawab Kang Parjo sambil tertawa tipis. Membuatku semakin penasaran. Kaget kenapa, Kang? Memangnya ada apa dengan rumah ibuku? Tanyaku dengan penasaran, sambil menatap punggungnya yang bergerak kaku di depanku. Kang Parjo hanya menggeleng sambil tersenyum penuh arti. Sudah, Neng, lihat aja nanti ya, sebentar lagi juga sampai kok. Gak enak rasanya kalau Kang Parjo yang kasih tahu, katanya seolah menyembunyikan sesuatu. Aku hanya bisa menghela nafas dan bersabar. Meskipun rasa penasaranku semakin membesar, sesekali aku mengintip dari balik bahu Kang Parjo, berharap bisa melihat rumah ibuku dari kejauhan. Kami kemudian melewati gapura desa yang masih sama seperti dulu, dengan hiasan bunga kertas yang merambat di tiangnya. Tak lama kemudian, tepat di tikungan, pandanganku tertuju pada sebuah rumah besar yang terlihat megah dan berbeda dengan rumah-rumah lainnya di sekitarnya. Rumah itu berdiri kokoh dengan tembok bercat putih bersih. Atapnya berwarna merah bata dan halaman luas yang ditumbuhi pepohonan rindang. Itu rumah ibu ya, Kang? Tanyaku penuh harap dan bahagia. Tidak percaya rumah kami bisa berubah sedemikian besar. Namun senyumanku memudar ketika Kang Parjo menggeleng. Bukan, Neng. Itu rumah Mbak Sari, kakaknya Neng Rahma. Rumah ibu Neng sekarang ada di belakang rumah ini, Neng. Neng harus masuk lewat lorong kecil di samping rumah Mbak Sari, kata Kang Parjo pelan. Namun ada suaranya terdengar berat. Loh, kok bisa gitu, Kang? Ada apa ya? Tanyaku dengan panik. Merasa jantungku mulai berdegup dengan kencang. Sejak kapan rumah ibu jadi di belakang? Apa yang sebenarnya terjadi selama aku pergi? Kang Parjo nampak terdiam sejenak, lalu mengusap kepala, tanpa enggan membahas lebih jauh. Neng, nanti Neng lihat dulu saja ya. Pasti Neng bakal paham sendiri. Maaf ya, Neng. Kang Parjo gak mau ikut campur masalah keluarga Neng. Aku mengangguk pelan, berusaha meredam rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Iya, Kang. Terima kasih ya, kataku sambil menyerahkan uang bayaran untuk jasanya. Kang Parjo menerimanya dengan senyum simpul, lalu pamit meninggalkan aku di depan lorong kecil yang menuju rumah kami. Dalam hatiku, aku berpikir, kenapa ibu harus tinggal di belakang? Padahal kan rumah yang di depan itu bagus sekali. Rumah besar, terlihat nyaman dan terawat. Aku berjalan menyusuri lorong sempit yang terasa lembab. Bau tak sedap langsung menusuk ke hidungku. Aku menahan nafas, berusaha untuk tetap tenang. Namun rasa penasaran menggelayuti pikiranku. Begitu sampai di depan rumah ibu, aku terkejut. Rumah itu masih nampak seperti yang dulu. Tidak ada banyak yang berubah. Namun yang membuat hatiku terasa pilu, rumah ini nampak begitu gelap. Tidak ada cahaya yang masuk, hanya sebuah lampu cemplik yang kecil yang terpasang di depan pintu. Lampu itu nampak sudah sangat tua dan tamaram. Aku berusaha untuk tidak berpikir negatif, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin ibu merasa lebih nyaman tinggal di sini, di rumah yang telah ia kenal bertahun-tahun. Saat melangkah lebih dekat, aku melihat di sebelah rumah ibu ada banyak kotoran unggas berserakan. Pantas saja bau yang sangat menyengat itu terus mengikutiku. Aku tak bisa menahan diri lagi. Akhirnya memakai masker yang aku taruh di tas. Sungguh aku tak menyangka ibu tinggal di tempat yang sangat kotor seperti ini. Selama ini aku selalu mengiranya hidup dengan baik, dibantu oleh uang bulanan yang aku kirimkan setiap bulannya. Namun aku tetap berusaha berpikir positif dan melangkah masuk ke dalam rumah ibu. Pintu depan ternyata tidak dikunci dan aku pun memutuskan untuk masuk. Niatku ingin memberi kejutan kepada ibu. Namun begitu aku melangkah masuk, hatiku terasa semakin berat. Rumah ini benar-benar tidak terurus. Kamar-kamar gelap. Tidak ada lampu yang menyala. Lantai rumah yang masih menggunakan ubin tehel yang dingin dan kasar. Aku merasa tidak nyaman, tapi tetap mencoba untuk menahan perasaan. Dari arah dalam rumah, aku mendengar suara pelan. Suara yang begitu akrab di telingaku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suara ibu yang sedang berzikir dengan pelan, menenangkan hatinya. Aku merasa sedikit tenang mendengarkannya. Namun perasaan ragu terus menggelayuti.
Akhirnya aku memberanikan diri membuka pintu kamar ibu. Dan di saat aku melihat ibu duduk di atas ranjang, memegang tasbih di tangannya, cahaya dari lampu templik yang sama seperti di depan rumah hanya cukup menerangi ruangan itu sedikit. Aku memanggilnya dengan pelan, namun niatku untuk memberikan kejutan kepada ibu seketika hilang begitu saja. Melihat kondisi ibu yang demikian, aku merasa sangat tidak tega. "Ibu," aku memanggilnya dengan suara bergetar. Ibu menoleh, dan aku terkejut melihat bahwa pandangannya sudah kabur. Dengan cemas, ia mengarahkan lampu kecil itu ke arahku, seakan berusaha memastikan siapa yang baru saja datang. "Rahma," kata ibu dengan suara pelan. "Iya, Ibu. Ini aku Rahma, anakmu, Bu," kataku sambil memeluk ibu dengan erat. Betapa hangatnya pelukan ibu. Rasanya aku kembali menjadi anak kecil yang dicintai tanpa syarat. Air mataku tak bisa berhenti mengalir. Semua rasa cemas, rasa rindu yang sudah lama terpendam, akhirnya meledak begitu saja. Ibu menatapku dengan tatapan yang sayu, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kulitnya nampak lebih keriput, tubuhnya lebih kurus dan rapuh. Ibu berjalan menggunakan tongkat, dan ada luka di kakinya yang nampak mengerikan, hanya dibalut kain seadanya. Melihatnya dalam kondisi seperti itu, hatiku terasa hancur. Apa yang terjadi pada ibu? Kenapa kondisi ibu bisa parah seperti ini? Aku tak bisa menahan diriku, dan akhirnya aku menangis sejadi-jadinya. Dalam hatiku aku berkata, apa yang telah terjadi pada ibuku? Padahal setiap bulan aku selalu mengirimkan uang bulanan, berharap ibu hidup dengan lebih nyaman. Kenapa ibu bisa hidup dalam kondisi seperti ini? Dengan suara ayam yang sudah berkokok dan sinar matahari yang mulai masuk melalui celah genteng, ibu mengajakku duduk di meja depan rumah. Ia berbicara dengan suara pelan, namun kata-katanya sangat menggentarkan hatiku. "Ibu selama ini tidak ingin memberitahumu, Rahma." Suara ibu bergetar, dan aku semakin terhenyak mendengarnya. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Ibu melanjutkan ceritanya, dan saat itulah aku mendengar hal yang sama sekali tidak aku duga. Ternyata selama ini uang yang aku kirimkan bukan untuk ibu seperti yang aku bayangkan. Uang-uang itu justru dipakai untuk kepentingan Mbak Sari. Rumah besar yang ada di depan itu ternyata adalah rumah milik Mbak Sari yang dibangun dengan uangku. Ibu selama ini diancam oleh Mbak Sari untuk tidak memberitahuku apapun. Hidup ibu ternyata selalu kekurangan. Bahkan tetangga pun tidak ada yang berani untuk membicarakan hal ini karena suami Mbak Sari yang sekarang sudah menjadi preman yang ditakuti di kampung ini. Aku benar-benar tidak percaya dengan semua ini. Kakakku, Mbak Sari, yang selama ini aku anggap baik, ternyata telah tega memperlakukan ibu seperti ini. Aku merasa dihianati. Saat itu aku segera membawa ibu ke rumah sakit sebelum matahari sepenuhnya muncul. Sudah nampak ada sedikit cahaya dari celah-celah genteng rumah yang menerobos. Aku merasa sangat terburu-buru. Hampir tak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Ibu yang selama ini aku anggap baik-baik saja, ternyata telah menderita di tangan orang yang seharusnya melindunginya, yaitu Mbak Sari dan suaminya, Bang Iwan. Sesampainya di rumah sakit, aku dengan cepat mendaftarkan ibuku untuk diperiksa. Saat dokter membuka bajunya untuk memeriksa kondisi ibu, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Lebam-lebam yang menyebar di punggung ibuku begitu jelas terlihat, bagaikan bekas pukulan yang sudah lama. Hatiku terasa teriris saat aku tahu, ternyata semua ini dilakukan oleh Mbak Sari dan Bang Iwan. "Ibu, kenapa ibu tidak memberitahuku dari dulu, Bu?" Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Hanya bisa menangis sambil memegangi tangan ibuku. Ibu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara yang pelan, ia mulai menceritakan semuanya. Betapa dia sering dipukul, diancam, bahkan tidak diberi kesempatan untuk keluar rumah, kecuali jika itu untuk keperluan Mbak Sari. Mbak Sari dan Bang Iwan benar-benar tidak segan-segan untuk menganiaya ibu. Bahkan jika ibu hanya sekedar keluar rumah untuk mencari udara segar atau bertemu dengan tetangga. Semuanya demi uang dan kepentingan mereka. Setiap kali ibu mencoba mengungkapkan niatnya untuk menghubungiku,
Ia selalu diancam dengan kekerasan yang lebih besar lagi. Para tetangga juga tak berani membantu ibuku karena sosok Bang Iwan itu yang membuat mereka takut dan tak mau berurusan dengannya. Aku merasa marah, sangat marah, sekaligus sedih. Aku merasa sangat bersalah selama ini karena tidak tahu keadaan ibu yang sebenarnya. Dengan emosi yang tak terkendali, aku segera menghubungi pengacara lewat kenalanku demi bisa menegakkan ketidakadilan ini. Aku tidak ingin ada yang tersisa untuk Mbak Sari dan Bang Iwan. Aku akan melawan mereka dengan segala cara. Akhirnya Pak Bagas, seorang pengacara handal, datang dengan cepat untuk membantuku. Aku menceritakan semua kejadian yang telah aku temui dan menunjukkan bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto kondisi ibu yang terpuruk dan kondisi rumah ibu yang sangat memprihatinkan. Foto-foto itu menjadi bukti kuat untuk menunjukkan betapa buruknya perlakuan yang diterima oleh ibuku selama ini. Saya akan segera mengajukan laporan ke pihak kepolisian, Bu Rahma. Ini sudah menjadi kasus pidana. Kita akan mengungkapkan semua ini dengan bukti yang ada, kata Pak Bagas dengan tegas. Aku merasa sedikit lega. Meskipun aku tahu ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang harus aku hadapi. Aku tak akan tinggal diam begitu saja. Tidak ada tempat-tempat bagi orang-orang yang sewenang-wenang terhadap keluargaku. Apalagi terhadap ibu yang telah memberikan segalanya untukku, meskipun dia kakakku sendiri. Dengan Pak Bagas di sisi kami, aku dan ibu segera menuju kantor polisi untuk membuat laporan. Dengan tekad yang bulat, kami duduk di ruang pemeriksaan bersama pengacara. Aku memberikan semua bukti yang ada, dan petugas kepolisian mulai menindaklanjuti laporan kami dengan serius. Tidak ada yang bisa mendukung Mbak Sari dan Bang Iwan kali ini. Aku tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan ditegakkan untuk ibuku. Mbak Sari dan Bang Iwan harus bertanggung jawab atas semua yang telah mereka lakukan kepada ibu, ucapku dengan penuh keyakinan. Setiap kata-kataku dipenuhi dengan tekad dan rasa sakit yang mendalam. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan keluargaku lagi. Meskipun proses hukum ini akan memakan waktu, aku merasa sedikit lega bahwa aku telah melakukan langkah pertama yang tepat untuk melindungi ibuku. Aku akan terus memperjuangkan hak ibu dan mengungkapkan semua yang telah terjadi selama ini. Sampai akhirnya kebenaran terungkap, aku tidak akan membiarkan kekejaman ini begitu saja hilang dari ingatan. Setelah pembuatan laporan selesai, aku, ibu, Pak Bagas, dan beberapa anggota polisi bergegas menuju rumah Mbak Sari. Rasanya hati ini penuh dengan kemarahan, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu emosi hanya akan memperburuk keadaan. Ketika kami tiba di depan pintu rumah Mbak Sari, aku dan ibu memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Dengan langkah yang mantap, aku mengetuk pintu. Mbak Sari membuka pintu dengan wajah yang terkejut, seakan tidak menyangka kalau aku akan datang. "Rahma, kamu kenapa ada di sini?" tanya Mbak Sari dengan nada terkejut. "Kenapa, Mbak? Kok kaget begitu?" jawabku dengan sinis. Mataku menatap tajam ke arah Mbak Sari. "Oh, enggak, kenapa harus kaget? Emang aku salah apa?" jawab Mbak Sari, berusaha tampil santai meski jelas terlihat ada ketegangan di wajahnya. "Oh, Mbak Sari nggak ngerasa bersalah ya dengan ibu?" tanyaku semakin kesal. "Salah? Emang ada masalah apa dengan ibu?" tanyanya mencoba berpura-pura tidak tahu. "Mbak, kamu itu buta apa memang sengaja membutakan diri? Apa kamu nggak sadar ibu kondisinya seperti apa?" Aku menahan amarah, mencoba bicara dengan tegas. "Emang kenapa dengan ibu? Bukankah pantas ibu mendapatkan seperti itu? Lagi pula, dia itu kan jorok, bau, beda banget sama aku lah," jawabnya dengan nada sombong, seakan menganggap ibu tidak lebih dari beban. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Sakit rasanya mendengar ibuku diperlakukan seperti itu, apalagi oleh darah dagingnya sendiri. "Mbak, kamu itu tega ya berkata seperti itu pada ibumu sendiri?" Aku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Tega lah, nenek tua itu silahkan kamu yang rawat, aku sudah gak peduli lagi," kata Mbak Sari dengan angkuh. "Oke Mbak, aku yang akan merawat ibu, tapi dengan satu syarat. Tolong kembalikan uangku yang selama ini aku kirimkan untuk ibu dan malah kamu jadikan rumah ini." Aku mencoba berbicara dengan tegas, menantang. "Oh, jadi kamu sekarang berani ya dengan Mbak?" kata Mbak Sari, nada suaranya berubah tajam. "Aku berani karena aku benar, Mbak," jawabku dengan penuh keyakinan.
Dan aku juga sudah membawa pengacara ke sini, kataku sambil menunjuk Pak Bagas yang baru saja datang. Oh, begitu cara main kamu, kata Mbak Sari. Wajahnya mulai nampak marah. Namun sebelum dia bisa melontarkan kata-kata lainnya, dia berteriak memanggil suaminya. Mas, tolong mas, ada pengacau di rumah kita, teriaknya. Tak lama setelah itu, Bang Iwan muncul dari dalam rumah. Badannya besar, dipenuhi dengan tato, dan membawa golok di tangannya. Wajahnya terlihat marah dan penuh ancaman. Mana orangnya yang mau mengajak rusuh di rumah ini? Teriak Bang Iwan, sambil memegang golok dengan tangan yang gemetar karena kemarahan. Sabar Pak, sabar. Kami nggak mau bikin rusuh di rumah ini. Kami cuma ingin mengklarifikasi semua ini, kata Pak Bagas, dengan suara tenang berusaha menenangkan situasi. Namun Bang Iwan yang sudah terbakar emosi tidak mau mendengarkan. Dia melangkah maju dengan golok di tangannya. Nampaknya berniat untuk melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Beberapa anggota polisi yang sudah bersiap dari awal segera bergerak dengan cepat. Mereka membekuk Bang Iwan dengan cekatan, merampas golok yang ada di tangannya, dan menahannya dengan kuat. Sementara itu Mbak Sari yang masih dalam kondisi terkejut berusaha untuk melawan. Tapi polisi dengan cepat mengamankan dirinya juga. Dengan wajah yang penuh kebencian dan ketakutan, mereka digelandang ke kantor polisi. Aku hanya bisa berdiri terpaku, memandangi mereka yang kini berhadapan dengan hukum. Perjuangan panjang kami akhirnya membuahkan hasil. Meskipun perjalanan masih panjang, aku merasa sedikit lega. Ibu akan mendapatkan keadilan. Dan Mbak Sari serta Bang Iwan harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Setelah semua proses persidangan yang penuh dengan perjuangan, akhirnya vonis untuk Mbak Sari dan Bang Iwan pun dijatuhkan. Mereka mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 10 tahun atas tindakan penganiayaan yang telah mereka lakukan kepada ibu. Vonis itu juga karena pembelaanku pada mereka. Karena meskipun mereka telah bersalah, kami tidak tega melihat kondisi mereka yang sudah dalam kesulitan. Dan kami memutuskan untuk memberikan pertimbangan yang lebih ringan sebagai bagian dari kasih sayang sebagai keluarga, meski mereka telah berbuat jahat. Dengan keputusan itu juga, rumah yang sebelumnya milik Mbak Sari akhirnya menjadi milikku. Aku merasa lega, namun juga cemas. Rumah itu bukan hanya tentang harta, tetapi juga simbol dari perjuangan kami. Sebuah tempat yang sekarang bisa kami sebut rumah dengan penuh kebanggaan. Rumah yang bisa memberi kenyamanan dan keamanan bagi ibu yang sudah lama menderita. Aku memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kota. Tidak ada lagi pekerjaan yang lebih penting daripada menjaga ibu. Setelah semua yang terjadi, aku merasa bahwa inilah tempatku yang sekarang, di desa bersama ibu. Aku tahu hidupku mungkin tidak akan sama seperti dulu. Tetapi aku yakin ini adalah keputusan terbaikku. Ibu yang sudah begitu lama hidup dalam penderitaan, membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Aku bersyukur bisa memberikannya. Dengan sisa uang tabunganku, aku memutuskan untuk membuka sebuah toko sembako kecil. Awalnya aku ragu, apakah toko ini bisa berkembang? Tapi aku yakin jika aku bekerja keras, toko ini bisa menjadi sumber penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Ternyata Allah memberikan kemudahan. Toko sembako kami ternyata sangat ramai, terutama dengan banyak warga yang membutuhkan barang-barang kebutuhan pokok. Waktu berjalan begitu cepat. Hari-hari yang dulu penuh dengan keraguan, kini berubah menjadi kenangan indah. Toko sembako yang dulunya hanya impian kecil, kini telah menjadi tempat yang ramai, penuh dengan suara tawa dan percakapan tetangga. Usaha yang dimulai dengan tekad dan semangat, kini membawa hasil yang melebihi harapan. Aku duduk di kursi kayu di depan rumah yang kini lebih cerah, sambil melihat ibu yang sedang merajut benang di teras. Rambut ibu yang dulu mulai memutih, kini terlihat lebih rapi. Tubuhnya yang dulu kurus, kini perlahan lebih sehat. Tangan-tangan ibu yang dulu gemetaran, kini lebih kuat, seakan menggambarkan kebangkitan hidupnya dari masa kelam. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku melihat desa ini dengan mata yang berbeda. Tempat yang dulu terasa asing, kini terasa seperti rumah sejati. Rumah yang bukan hanya sekedar bangunan, tetapi tempat di mana cinta, pengorbanan, dan harapan tumbuh subur. Aku merasa bersyukur bisa menjaga ibu, meski kehidupan kami tidak pernah sama lagi sejak peristiwa itu.
Semua yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang harus kami hadapi. Di luar, matahari terbenam di balik pegunungan. Warna jingga yang menghiasi langit mengingatkanku pada hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Namun kini semuanya terasa lebih tenang. Tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan yang suram. Aku tahu selama aku bersama ibu, kami bisa menghadapi apapun. Aku melangkah ke dalam rumah dan mendekati ibu. Ia tersenyum padaku, senyum yang penuh kasih sayang dan ketulusan. "Ibu bangga sama kamu, Nak," katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Aku memeluknya dengan erat. "Aku juga bangga bisa punya ibu seperti ibu," jawabku dengan mata yang mulai terasa hangat. Di luar sana, toko sembako kami tetap ramai. Namun yang lebih penting adalah kenyamanan hati yang kini kami rasakan. Rumah yang sederhana ini kini menjadi tempat yang penuh kebahagiaan. Semuanya berubah. Namun aku tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, tetapi dari cinta yang tulus, keluarga yang saling mendukung, dan kekuatan untuk bangkit dari segala kesulitan. Dan aku tahu, apapun yang akan terjadi, aku dan ibu akan terus bersama, menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan rasa syukur.